Quran Surat At-Tahrim ayat 10-12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min ibadina shalihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'an wa qila udkhulan nara ma'ad dakhilin. Wa daraballahu masalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qawmi zalimin. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bikalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Shadaqallahul azim. Terjemahan Quran Surat At-Tahrim ayat 10-12. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Asbabun nuzul Quran Surah At-Tahrim ayat 10-12. Ayat 10-12 turun sebagai pelajaran, peringatan, dan nasihat bagi umat Islam tentang pentingnya keimanan, ketakwaan, dan tanggung jawab di hadapan Allah. Pada bagian awal surah At-Tahrim, Allah menegur sebagian istri Nabi Muhammad karena adanya sikap yang kurang tepat terhadap Rasulullah. Setelah teguran tersebut, Allah kemudian memberikan beberapa contoh perumpamaan dalam sejarah sebagai pelajaran bagi seluruh manusia. Melalui ayat 10-12, Allah menjelaskan bahwa hubungan keluarga, kekerabatan, kedudukan, dan kedekatan dengan orang yang saleh tidak menjamin keselamatan seseorang bila ia tidak memiliki keimanan dan ketakwaan. Ayat 10 memberikan perumpamaan tentang istri Nabi Nuh dan Nabi Lut sebagai contoh bagi orang-orang yang kafir. Mereka tidak beriman kepada Allah. Istri Nabi Nuh mengejek dakwah Nabi Nuh
dan mempengaruhi orang lain agar tidak mengikuti dakwahnya. Istri Nabi Lut memberitahu kabar tentang kedatangan tamu-tamu Nabi Lut. Padahal tamu itu adalah malaikat yang datang membawa azab bagi kaum Nabi Lut. Pengkhianatan yang dilakukan oleh istri Nabi Lut dan Nabi Nuh itu yang dilakukan bukanlah pengkhianatan perzinaan, tapi pengkhianatan terhadap agama dan dakwah Nabi. Karena Allah menjaga kesucian dan kehormatan istri Nabi. Ayat 11 memberi contoh perempuan yang beriman dan solehah, yaitu Aisyah yang hidup di lingkungan yang buruk karena Fir'aun adalah raja yang zalim. Aisyah disiksa oleh suaminya karena keimanannya kepada Allah, dan ia berdoa untuk dibangunkan rumah di surga. Ayat 12 menyebut Maryam binti Imran sebagai contoh perempuan yang suci, taat dan solehah. Karena kesolehannya, ia menerima mukjizat melahirkan Nabi Isa tanpa seorang ayah. Karena itu ia dituduh dan difitnah berzina. Namun Maryam tetap sabar dan percaya kepada Allah. Allah membersihkan nama Maryam melalui mukjizat Nabi Isa yang dapat berbicara waktu bayi. Nilai pendidikan yang terkandung dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 10-12. Yang pertama, nilai pendidikan keimanan. Nilai pendidikan yang paling utama dalam ayat ini adalah pentingnya keimanan kepada Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa hubungan keluarga, kedudukan, ataupun kedekatan dengan orang soleh tidak dapat menjamin keselamatan seseorang apabila ia tidak memiliki iman. Istri Nabi Nuh dan Nabi Lut hidup bersama Nabi yang mulia, namun mereka tetap mendapat azab karena tidak beriman kepada Allah. Sebaliknya, Aisyah tetap menjadi perempuan mulia walaupun hidup bersama Fir'aun yang zalim. Hal ini mengajarkan bahwa iman harus tumbuh dari dalam diri seseorang dan harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, nilai pendidikan tanggung jawab pribadi. Ayat 10-12 juga mengajarkan bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas amal perbuatannya sendiri. Tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan orang lain apabila ia sendiri tidak beriman dan tidak taat kepada Allah. Istri Nabi Nuh dan Nabi Lut tidak memperoleh manfaat dari kesalihan suami mereka karena mereka sendiri memilih jalan kekafiran. Dari sini dapat dipahami bahwa setiap manusia akan mempertanggungjawabkan amalnya di hadapan Allah. Nilai pendidikan ini mengajarkan pentingnya bersikap mandiri dalam kebaikan, bertanggung jawab atas perbuatan sendiri, dan tidak hanya bergantung kepada keluarga atau lingkungan. Yang ketiga, nilai kesabaran dan keteguhan hati. Kisah Aisyah memberikan pelajaran tentang kesabaran dan keteguhan hati dalam mempertahankan iman. Walaupun hidup di bawah kekuasaan Fir'aun yang kejam, Aisyah tetap beriman kepada Allah dan tidak meninggalkan kebenaran. Ia rela menerima siksaan demi mempertahankan keimanannya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang mukmin harus tetap istiqomah dan sabar dalam menghadapi ujian hidup. Nilai pendidikan ini mengajarkan bahwa cobaan hidup tidak boleh membuat seseorang meninggalkan ajaran agama. Yang keempat, nilai pendidikan akhlak dan menjaga kehormatan. Pada ayat 12, Maryam dijelaskan sebagai perempuan yang menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Ia dikenal sebagai perempuan yang taat, rajin beribadah, dan memiliki akhlak mulia. Nilai ini mengajarkan pentingnya menjaga perilaku, ucapan, dan kehormatan diri dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak yang baik merupakan salah satu tanda keimanan seseorang. Bagi generasi muda, nilai ini sangat penting agar selalu menjaga pergaulan, menghormati diri sendiri, dan menjauhi perbuatan yang dapat merusak kehormatan serta moral. Yang kelima, nilai keteladanan. Ayat ini memberikan contoh teladan baik dan buruk dalam kehidupan manusia. Istri Nabi Nuh dan Nabi Lut menjadi contoh perilaku yang harus dihindari.